Hal mukarramin para ulama zuama, khusus keluarga besar almarhum Kiai Yusuf Taujibi, Mukarram Ustaz Ayi, Bapak Kalapas beserta rombongan hadirin hadirat rahimakumullah. Pangpayuna nyangakeun amanah salam ti hadrati Syekh Guru Agung Pangersabah guru urang sadaya nyangakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun. Paham maksudna Pak? Hatur nuhun kana kapercantenan Sohibul Bait anu sonten ieu nuju namplokeun rasa syukur ka hadrat Allah. Rehing dulur urang Sohib Simkuring Al Mukarram Ustaz Ayi, Ustaz Afandi mertuana parantos rengsek ngajalankeun sakumaha takdir Gusti. Hakikatnya takdir Allah. Saya sebagai ketua umum Majelis Ulama maupun karena Al Mukarram Ustaz Ayi selain daripada salah seorang ulama di desa ini, di kecamatan ini, juga beliau adalah salah seorang ustaz pengamal zikir thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari jalur Pondok Pesantren Suryalaya. Saya sebagai salah seorang pengurus pusat yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga beliau berkumpul kembali bersama kita. Dan mohon maaf karena saya sebagai pimpinan ulama di Sukabumi maupun sebagai pengurus Pondok Pesantren Suryalaya Pusat barangkali tidak bisa membantu yang lebih daripada apa yang kami lakukan. Upaya dari ulama, dari majelis ulama menurut ukuran kami cukup besar, tetapi barangkali kemampuan yang belum tawazun, belum seimbang. Insya Allah Al Mukarram Ustaz Ayi bisa kembali bulan ini, hari ini bersama kita. Itu pun tidak lepas daripada doa kita semua. Terima kasih kepada Kalapas, terima kasih yang telah memposisikan saudara saya diposisikan sebagai pembimbing spiritual. Dan saya walaupun tidak sering nengok tapi terus memantau perkembangan. Jadi bagi kami orang yang belajar tasawuf, bahkan sebagai pengamal thariqah mu'tabarah, metode zikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, perlu diketahui bahwa zikir yang kami amalkan itu syar'i dan prosedural. Kenapa saya sampaikan? Karena masih banyak di Indonesia Ustaz Kiai masyarakat yang salah paham terhadap zikir thariqah. Disebut syar'i, syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya sejak kapan orang mensucikan kalbu dengan zikrullah? Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Tidak ada satu nabi pun yang kotor kalbunya. Tidak ada satu nabi pun yang kalbunya berpenyakit. Tidak ada. Kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul,
Untuk memiliki kalbu yang suci harus berjuang. Harus berjuang. Mempelajari ilmunya, mencari gurunya dan mengamalkannya. Kalau Al-Mukarram Ustadz Ayi dan Ustadz Apandi di dalam ternyata bermanfaat, karena bagi orang yang belajar tasawuf, yang beliau alami menurut ilmu tasawuf, kitab Al-Hikam itu disebutnya Al-Faqih. Faqih. Allah ngersakeun ka hiji jalmi ngalaman kejadian anu berat kana kalbu, beban kana pikiran. Kalau diterimanya hanya dengan dimensi otak atau emosi, itu jadinya emosi. Tapi kalau diterima dengan makrifat, sawabikul himami la tahruku aswarul aqdar. Sehebat-hebat semangat manusia, sehebat-hebat kemampuan manusia, tidak akan bisa menerobos pagar takdir. Maka insya Allah faqih, limpahan dari Allah kepada Al-Mukarram Ustadz Ayi yang telah beliau terima, insya Allah akan menjadi alat loncat. Begitu Pak. Ini memandangnya harus pakai hikam, ini nggak bisa pakai kitab biasa. Kebetulan saya disebut guru besar hikam. Dan Ramadan ini baru selesai 5 hari, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5, 292 hikmah kita kaji secara pasaran, secara kaji kilat, diikuti oleh kurang lebih 300 ulama se-Jawa Barat. Ada juga utusan dari Sumatera maupun dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi simpuring pas ngobrol dengan Ayi, has ieu mah faqih teh Aceh. Beliau mendapatkan pengalaman banyak menghadapi orang, tadi disampaikan nggak mudah itu. Pak Jejen sudah 30 tahun ceritanya ngurus pesantren dan jadi mubalik, malang melintang di mancanegara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, silaturahmi ke benua-benua lain. Dengan adanya berpegang teguh kepada petunjuk guru yang disebutkan tambeh, logor nalian jarum mulai seret ibu akur jeung batur-batur tapi ulah bau rawas bae di mana. Saya kira saya tidak menyanjung berlebihan. Pak Kalapas barangkali melihat sendiri bagaimana sikap ya. Di sini kalau seperti mobil, kopling harus berfungsi. Kalau kopling mobil tidak berfungsi, sulit berhenti, timbulnya macet. Tapi kalau orang yang belajar ma'rifat, mendapatkan apapun dari Allah, ajaban bi amril mu'min. Luar biasa urusannya seorang yang beriman. Idza asabahu khairun syakara. Kalau yang mendapatkan yang baik-baik, yang enak-enak, yang belum-belum, syakara, syukurlah jalannya. Wa idza asabahu syarrun, kalau dia mendapatkan hal yang syar, yang dirasakan tidak enak, jalannya masih ada, sabaro, sabar. Fakana amruhu kulluhu khair. Begitu Pak Ervan. Ini tokoh pramuka kita. Ya, saya kebetulan tarekat sebagai rois Jamiah Thariqah Jawa Barat di Pramuka sebagai Dewan Kehormatan dan pembina bersama Pak Bupati. Kita pun bersyukur Pak Bupati kita Pak Haji Sukma Wijaya telah dilantik untuk jilid 2 bersama wakil beliau Bapak Haji Ahmad Jasuli. Semoga senantiasa ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inti nama eta we menyambut Al-Mukarram Ustaz Ayi nama keur nu diajar tasawuf mah bager moal aya anu mantap jadi jamedud
sanajan cimata nyurucut bibir mas senyum wae. Ini luar biasa. Mungkin heran orang, kok bisa menangis sambil tersenyum? Nggak usah sulit-sulit. Kalau ingin sampel contoh jelema nyaleweh nyaseri anu ngawinkeun ya barang rek ngawinkeun nyaseri asal gitu sebab dina kalbuna ya aya sesuatu. Ingat ngurus anak timimiti ngahamilkeun ngalahirkeun timimiti bayi sakolahkeun jeung segala rupa ayeuna dinikahkeun. Bagi orang tasawuf, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, bukan hanya zikir baca-bacaan, tapi kesadaran kalbu. Tatmainnul qulub. Jam-jam mayat. Sim kuring di Laut Aceh, ketika saya membantu masyarakat Aceh pasca tsunami, mengalami fakoh jenengan. Mengalami kejadian yang sudah buntu, otak geus teu berfungsi, tenaga geus teu guna. Sebab saya harusnya dari Banda Aceh ke Lamno, dari Lamno kembali ke Aceh menggunakan pesawat helikopter. Izin Allah, saya datang ke helipad, ke terminal helikopter, 5 menit sudah berangkat. Ini tinggalin, balik tinggalin beneran. Gitu tak? Takdir Gusti. Akhirnya saya harus pakai perahu bot, motor bot. Kapasitas 6 orang. Bersama seorang dokter, bersama Kiai Wahyudin, komentator film Rahasia Ilahi. Itu sama-sama tim kami dari Suryalaya. Kita sebut TDSUA, tim dakwah Suryalaya untuk Aceh. Apa oleh-oleh kita ke sana? Kita nggak bawa tenda karena harganya mahal, nggak bawa beras banyak. Yang kami bawa cuma mukena, kalau tidak salah 3,5 ton. Kita bagikan cuma-cuma di sana. Orang Aceh di tengah-tengah kejadian seperti itu masih aya nu nyamperkeun nikah dijual. Ya waya oknumna di mana ge. Baik saudara, apa yang saya alami? Ketika perahu menuju utara dari wilayah selatan Melaboh, dekat dengan Melaboh, Lamno, perahu ke utara, heran bendera jadi ke timur. Lamun perahu ke kaler, kuduna bendera ke kidul, kon angin, ajengan. Iya perahu ka kaler, bandera kalah ke mana? Kawetan. Ya naon ieu? Saya baru tahu badai barat datang. Jam 9 saya masih di tengah lautan. Make perahu letih jelema genepan. Penerangan hanya baterai 1. Badai datang. Kira-kira cek tetenyoan omak segede-gede madrasah itu bangunan. Nah, disitulah pakoh. Ayah dari pamuntangan kemana? Nelpon kemana? Minta bantuan kemana? Di situ Allah mendidik seorang murid sufi, murid belajar tasawuf untuk tawakul. Taksim kuring begitu ngalongok, ajengan ayi kalebet kuring. Sebagai manusia simkuring bersedih, tapi sebagai pembimbing tasawuf insya Allah pakoh. Beda apa patahnya. Cek nu teu ngarti tarekat apa pakoh naon teu ngarti. Pokona cek itu make ilmu tasawuf mah hirup teh yang genah gitu sih. Padahal mau nu teu genah eta teh hakikat genah. Jelema gering ka rumah sakit digenahkeun ditegenahkeun. Penyakitna ieu teh kudu dioperasi. Sok dikeureup dihuapan. Keureup.
genah teh sebenarnya. Nah ini teu genah. Mantap dina hikam disebutkan warbama kanal man'u ainal ata. Justru terkadang al-man'u dari Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan dari Allah, itulah pemberian yang sebenarnya. Nabi Muhammad kantos diludahan nu nyiduhanana eta teh urang Sukabumi, urang Arab. Urang ngobrol ya da seutik. Ari urang Arab daharna loba japuh, loba daging domba. Harita geus aya Pepsodent jan. Sikat gigi. Jadi kira-kira ciduh Yahudi yang terus-menerus meludahi setiap subuh pada Rasulullah kental atau encer? Bau apa wangi? Bayangkan. Aduh. Wajah agung, wajah mulia Sayyidul Mursalin, kekasih Allah, rajanya para nabi, pemimpinnya para rasul, diciduhan gejrot unazum. Mun urang gitu cerot diadu saja naik jadinya orang nah otaknya ngeres wae. Rasul mah henteu ma'rifat tembus bahwa ini sebenarnya kudrat Allah, fa'alul lima yurid. Tidak ada wayang yang main sendiri di dalam wayang golek, semua dimainkan oleh sang dalang. Si Udin, si Ujang nonton wayang, si Udin dikelepuk ku si Cepot, si Ujang dikelepuk ku si Cepot, si Udin ngamuk, si Cepot dirurut, dileyep, si Ujang kalahkah ngangkat tengen. Gining, adek, bagus. Ini gimana kamu? Dam, kamu sama-sama dipukul oleh si Cepot, tapi malah kamu ngacungi jempol. Oh beda. Si Udin baru melihat si Cepot sebatas si Cepot, tapi si Ujang melihat si Cepot tembus ke dalam. Yang terjadi pada diriku hakikatnya adalah kerjanya Allah, tidak semata-mata kerja manusia. La haula wala quwata. Daya tak upaya kabeh ngagoler dina peti wayang mah. Tapi kalau dimainkan, kadang kita sedang di atas, kadang kita sedang di bawah. Itulah prerogatif Allah sebagai Tuhan. Nah itu dirinya Mang Jejen dan kawan-kawan iwati zikir ila hadratin Nabiul Mustafa. Kirim Fatihah pada Rasul, istighfar sholawat ilahi anta maksudi, tarik zikir tilu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon dah? Arek ngajo dijuralit ke laut. Tidak ada jalan. Itulah makanya Pondok Pesantren Suryalaya sebagai pusat kajian tasawuf internasional. Ini banyak yang belum tahu, Pak. Karek ngadenge beja tinu teu resep we, di kalau goreng we. 30 hektar pesantren. Santrina kirang langkung 1.500. Sekolah dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi 5 fakultas. Fakultas syariah, fakultas tarbiyah, fakultas usuluddin dakwah, fakultas ekonomi dan lain-lain. Kok Pak Jejen tahu saya salah seorang dosen dan saya salah seorang dewan kurator. Jamaah anu ngiring manakiban diajar zikir tiap sasi rata-rata 10.000. Datang dari ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain. Ini Al-Mukarram Ustadz Ayi adalah lebih dulu dari saya, Pak, sebenarnya. Keluarga besar Yasni ini menjadi pengamal tasawufnya lebih dulu daripada saya. Ustadz Mustafa lebih dulu daripada saya. Sebab beliau adalah dari pengersa amal Cikaret, Haji Yusuf Tobari. Saya anak baru tahun 90 baru belajar. Kebetulan saja oleh pengersa Abah diangkat menjadi pemimpin di sana. Duka malah ke apal urusan anak, urusan mursyid begitu. Hadirin, itulah posisi Al-Mukarram Ustadz Ayi. Jadi ajengan Ayi dilebet eta mariadoh bageun. Riadoh keur ngasah salira ngarah mingkin seukeut. Rek kumaha ayeuna atem poe ka hareup. Kuring mah teu wani janji. Saya tidak berani menjanjikan
Itu ini kayak bisa dianggap dukun ya. Bukan. Tapi saya punya rumus di dalam ilmu tasawuf bahwa ketika orang telah mengalami faqih. Contoh saya sendiri ketika di Aceh. Di kampung geus ditahlilkan. Da puguh ge komunikasi ini ka laut terbalik, aku teh dianggap maut. Apa yang terjadi? Pantas Suryalaya lambangnya adalah kupu-kupu. Itu nama mobil kuring aya gambar kupu-kupu. Nah, hanya cenah pasantren tasawuf teh meunang ka kupu-kupu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Bagi orang yang berpikir sempurna, berakal sempurna, apa yang terjadi di muka bumi ini, benda-benda, pohon-pohon, binatang dan segala macam adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ayahil rek jadi kukupu langsung jadi atau apa dulu? Jadi kepompong dulu. Ketika jadi kepompong tuh bebas bergerak atau ente cuk? Tintang arti mana? Di bulan kudang daunan reket. Kamana ngagantung satu benang saja. Satu benang ramat ku angin ka kaler ku angin ka kidul naon nu aya ayu wati pasrah ayu wati pasrah. Tapi jangan lupa ketika sudah datang waktu tertentu sang pembalut semakin tipis, muncullah dua sayap dari dalam, sayap zahir, sayap batin. Terbanglah dia menuju Allah. Eta bager yang jadi murid kupu ya, seorang. Mudah-mudahan sim kuring ketika 2 jam di tengah lautan di ombang ambing. Ijabah ti Gusti Allah, naon buktina? Perahu kandas, nabrak karang, syege. Cek sim kuring Al-Mukarram Kiai Wahbi mati saya. Teh di dunia, di akhirat Pi. Masih di dunia Pak. Ketika kami sadar berada di atas karang, datanglah ombak 3 kali. Jadi mau teh, kan tadi enggak jadi. Ketika kandas, sekarang saya harus kelebuh lagi. Ternyata izin Allah. Si ombak yang 3 kali memindahkan perahu dari atas karang ke laut dangkal. Hikmahnya, ke laut dangkal. Akhirnya kami naik dan selamat. Masuk ke Masjid Lampuuk, jalan selama 1 kilometer. Lalu kami bertanya, ini terakhir. Parantos waktu cak. Berapa menit deh? 7 masih panjang. Kemarin sim kuring buka puasana di Palabuhan ngarencangan Pak Gubernur. Sabada beliau ceramah sim kuring kudu ngadua. Nah, saya bertanya kepada pawang. Pawang itu menyebut nama supir perahu. Orang sana menyebutnya pawang. Saya katakan, pawang, kesini kamu. Iya Pak. Saya mau bertanya, kamu sebagai pelaut sudah seringkah melaut malam seperti ini di Laut Aceh? Padahal dia sudah lebih 20 tahun jadi pawang laut. Ia katakan, belum pernah Pak Kiai. Orang sana nggak berani melaut malam-malam sebab tahu badai Laut Aceh itu. Karena laut bebas sampai ke Madagaskar kan. Sampai ke Afrika itu 10.000 kilometer. Bentar ngomong saya badai barat. Wih. Untungnya cek sim kuring ke manehna. Kenapa kamu berani? Naon jawaban anak? Pisirian amekeun. Dia menjawab, karena saya Bapak Kiai.
Saya yakin kalau kiai pasti ditolong Tuhan. Urang wani pedah manehna ahli laut, manehna wani pedah moal kiai cenah. Aduh, wana sia macing da ampun. Nah, selamatlah dan sekarang masih bisa bertemu dengan hadir. Itulah gambaran Pak. Begitulah seorang sufi, orang yang belajar tasawuf di tingkat manapun akan selalu rohilin, ya berjalan terus menuju Allah. Gangguan, hambatan, ranjau dan lain sebagainya, mungkin karena kesalahan diri sendiri atau tidak salah tapi dipersalahkan dan lain sebagainya, biasa dalam kehidupan manusia. Akhirnya kalau kita tabah, sabar, dijalani dengan baik, insya Allah menurut informasi tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Saya dengar ada yang itu, ada yang tak pemualaf, betul. Banyak dari agama lain masuk Islam ketika Ustaz di dalam. Di luar. Di luar. Setelah di luar. Jadi hasil proses dakwah beliau sebenarnya bejana masuk Islam di non Muslim. Ada ya. Tuh gini. Ajengan ayi keur di dieu mah eueuh bejana ngadakwahan non Muslim jadi Muslim. Seukeut di jero tadi asap ku Gusti. Bejana ramai dikir cenah di jero. Itulah salah satu manfaat. Mudah-mudahan Pak Kalabas, kalau memang zikir yang bermetode itu bermanfaat, bisa kita lanjutkan. Beliau bisa menjadi pembina tetap, Pak. Saya izinkan, Pak. Saya izinkan membina ke sana. Ya, seminggu sekali zikir bersama. Karena zikir itu, kebanyakan orang menganggap bahwa doa yang hebat adalah saifi. Terus terang, masyarakat umat Islam Indonesia, Jawa Barat, termasuk Sukabumi, menganggap doa yang hebat adalah doa-doa yang bersifat gagah sakti kabunghara, zikir yang bermanfaat untuk membersihkan kalbu. Saya kira sudah cukup. Di pasien uningan waktu atau tajil. Parantas, lepas partas. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sekelumit, tapi rasa bahagia kami Majelis Ulama, Forum Komunikasi Masjid, sini hadir Al-Mukarram Ketua MUI Sukalarang, Kiai Haji Al-Habib Makruhin, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.